Dari sisi non-teknis yang paling berpengaruh terhadap kekalahan telak terakhir, saya melihat beberapa hal. 1. Mental bertanding pemain SPFC yang rapuh. Persoalan ini diantaranya kartu merah yang tidak perlu terjadi. Saat transisi bertahan, mereka lupa masih menempatkan 4-3-3 seperti awal, bukan dengan 5 pemain defensif. Dengan kata lain, tetap 4-3-3 defending. Kalah jumlah akibatnya. Mereka mengalami masalah secara finansial. Keliru kalau kita menyanggahnya. Sejumlah tim sudah ada yang mengalami goncangan karena keterlambatan membayar gaji. Di SPFC sampai sejauh ini masih aman-aman saja, walau tidak terlalu berlebihan. Almeida harus bicara dari hati ke hati dengan pemain. Bagaimana pentingnya setiap laga. Perlu suntikan motivasi. Mereka pernah dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. SPFC butuh kepercayaan diri oleh Haryandi Jahir. Dari 6 laga terakhir, SPFC hanya memperoleh 2 kali kemenangan, masing-masing menghadapi Borneo FC dan menang di kandang PSS Sleman. 3 laga lainnya menderita kekalahan dan sekali seri. Hasil buruk ini menempatkan SPFC pada 3 tim terbawah yang sedang diintai jurang degradasi. Semen Padang berada di posisi ke-16 dengan nilai 17 dari 21 kali laga yang sudah dijalani. Memang masih ada asa, namun tentu tidak bisa muluk-muluk. Cukup bertahan di Liga 1 saja dengan maksimal berada di posisi ke-11 sampai 15 sudah syukur. Pertanyaannya, mampukah SPFC mencapai hal tersebut? Bagi saya pribadi, masih ada keyakinan, tapi tentu saja dengan perjuangan yang sangat berat. Mengapa saya menyimpan optimisme? Ada beberapa faktor yang menyertai dan tidak bisa didustai. Pertama, dari sisi organisasi kepengurusan, SPFC yang pengurusnya, terutama penasehatnya, Andre Rosiade, memiliki fashion sepak bola yang tinggi, memiliki jaringan support finansial yang luas, dan diyakini SPFC tidak akan kekurangan biaya. Barangkali banyak di antara kita yang sudah mengetahui persoalan finansial yang dihadapi banyak tim di Liga 1 dan Liga 2. Mereka mengalami masalah secara finansial. Keliru kalau kita menyanggahnya. Sejumlah tim sudah ada yang mengalami goncangan karena keterlambatan membayar gaji. Di SPFC sampai sejauh ini masih aman-aman saja, walau tidak terlalu berlebihan. Kedua, dari sisi kepelatihan dan materi pemain, terlihat progres yang sangat menjanjikan. Pergantian pelatih baru muka lama Eduardo Almeida sedikit banyaknya telah membawa angin segar. Selain itu, 5 pemain asing baru turut membuat lega. Ada Bruno Gomes, striker predator dari Brazil. Ia sudah menyumbangkan 4 gol dan 1 assist. Di antaranya berupa brace saat menghadapi PSS Sleman. Striker ini sudah melanglang buana di Brazil, Portugal, bahkan Genoa, Italia. Kemudian ada Carlos Chabi, gelandang tangguh asal Portugal, ditopang oleh Al-Hassan Wakaso asal Ghana. Ada Marco Beguino, defender asal Portugal. Di bawah mistar ada sosok Arthur Augusto asal Brazil, ditambah pemain lokal berkualitas seperti Bima Reksa, Zidane Afandi, center back ex Ran FC, dan Irka Mila, winger asal PSS Sleman. Pemain baru tersebut ternyata bisa langsung menyatu dengan pemain-pemain yang sudah berkontribusi pada putaran pertama. Sayangnya, bek Sinho yang menjadi tandem Martik mengalami cedera lutut saat jumpa Borneo FC, sehingga kondisi di belakang agak pincang.
Pemain-pemain tersebut memperbaiki peran pemain sebelumnya yang tidak maksimal seperti Carlos Vargas, Bruno Dibal, Shirley Scott, Michibuchi, dan striker Kenneth. Pemain asing yang membela SPFC di putaran pertama hanya Martik dan Stewart yang dipertahankan. Sejumlah pemain lokal dieliminasi seperti Miftah, kemudian Bayu Gatra dipinjamkan ke klub lain. Tiga pemain yang sebelumnya bermain di Persiraja dibawa oleh Hendry Susilo juga tidak lagi dipakai. Ketiga, dari sisi non-teknis yang paling berpengaruh terhadap kekalahan telak terakhir, saya melihat beberapa hal. 1. Mental bertanding pemain SPFC yang rapuh. Persoalan ini diantaranya kartu merah yang tidak perlu terjadi atau bisa menang saat di kandang lawan, tetapi rapuh di kandang sendiri. Siapa yang tertekan? Penontonnya sepi saja. Artinya, mereka bermasalah menghadapi diri sendiri. Kedua, match fitness yang salah. Salah satu diantaranya dengan membawa atau memainkan pemain Eropa di liga dengan cuaca yang panas ini. Almeida menganut skema 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ada kelemahan mendasar dari anak asuhnya jika diperhatikan dari gol yang terjadi di kandang. Filosofi 4-3-3 ini wajib ada satu defender midfielder tangguh di depan back four. Ini yang tidak berfungsi. Saya menyarankan Rosat ada di sana. Biarkan Wakaso bebas box to box turun naik. Saat transisi bertahan, mereka lupa masih menempatkan 4-3-3 seperti awal, bukan dengan 5 pemain defensif, dengan kata lain, tetap 4-3-3 defending. Kalah jumlah akibatnya. Almeida harus bicara dari hati ke hati dengan pemain. Bagaimana pentingnya setiap laga. Perlu suntikan motivasi. Mereka pernah dikalahkan. Kemenangan kandang perdana akan mengangkat moral bertanding. Kekalahan telak 1-8 dari Dewa United dan 1-5 dari Bali United adalah aib tebal yang mencoreng muka SPFC. Bagaimana dengan formasi dan materi? Kalau saya lihat formasi dan materi pemain saat menang menghadapi Borneo FC adalah salah satu komposisi terbaik. Tidak salah kalau formasi ini kembali dijadikan line up untuk laga berikutnya. Faktor terakhir yang perlu diperkuat adalah kepercayaan diri. Ini faktor yang hilang. Tapi kalau kita menilai pemain-pemain baru bersama pelatih baru ini, diduga hal ini akan lebih meningkat. Semoga berhasil. Sampai jumpa.